Melanjutkan kajian hadis kita dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Sudah sampai di hadis ke-183. Masih tentang lauknya Rasulullah SAW. Hadis dari Sayyidina Yusuf bin Abdullah bin Salam. Dari Sayyidina Abdullah bin Salam, Yusuf bin Abdullah bin Salam, beliau berkata, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqada qisratan min khubzi sya'ir. Beliau mengambil sepotong roti gandum. Wa wada'a 'alaiha tamratan. Lalu Rasulullah meletakkan kurma di atasnya. Dipegang roti gandum, kemudian Rasulullah letakkan kurma di atasnya. Kalau tema saya nomor hadisnya 183 Asma. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, hadihi idamu hadihi. Ini adalah lauk untuk ini. Artinya roti itu makannya, lauknya adalah kurma. Lauknya adalah kurma. Wa akala, kemudian Rasulullah pun memakannya. Kemudian Rasulullah pun memakannya. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu mengatur makanannya. Rasulullah itu mengatur makanannya. Di syarahannya di sini dikatakan roti gandum itu sifatnya dingin dan kering. Roti gandum sifatnya dingin dan kering. Sementara kurma itu sifatnya panas dan basah. Jadi imbang, dingin kena panas, kering kena basah. Nah, jadi Rasulullah itu kalau makan memang berusaha makan itu ngatur makanannya supaya sehat. Dikatakan di syarahannya ini, di penjelasan hadis ini, Rasul nggak makan dua makanan yang sifatnya sama-sama panas. Dan Rasul tidak makan dua makanan yang sifatnya sama-sama dingin. Saya nggak paham maksud panas dan dingin ini apa. Entah kandungannya ataupun memang suhunya. Kayaknya kandungannya. Dan Rasul nggak makan dua makanan yang sifatnya sama-sama kasar. Nah, sehingga bahasanya kesimpulannya di sini dikatakan, nah, bahwa fakana yusrihu qarara ba'dil aldiyah bi ba'dil. Rasulullah itu dikatakan mengatasi atau menetralkan kemudaratan atau efek samping di satu makanan dengan makanan yang lain. Nah, kalau yang ini bikin darah tinggi, maka nanti lauknya itu yang bikin darah rendah, jadinya tetap seimbang. Kayak kita kalau makan kari kambing pakai kacang timun, nah, itu Rasul itu begitu. Nah, Rasul kalau makan seperti itu, jadi berusaha untuk menyeimbangkan makanannya. Di sini pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bajuri terkait hadis ini, bahwa Rasul itu lam yakul ta'aman qattu fi halati shiddati hararatihi. Rasul tidak pernah makan sama sekali makanan di saat masih sangat panasnya. Nah, itu nggak pernah Rasul. Jadi kalau Rasul ngopi gimana? Orang ngopi kan jangan nunggu dingin, nanti gak enak. Jangan nendang kalau udah dingin. Rasul itu nggak pernah makan atau minum sesuatu itu di saat memang masih panasnya gitu. Kita kadang makan Indomie masih rasa-rasa yang nikmat betul. Rasul nggak mau makan yang memang masih sangat panas gitu. Nah, kemudian dikatakan juga, nah ini yang terbayang, wala qadiran baitan musakhanan. Ini nggak ada di situ di penjelasannya. Yang terbayang, mak ini kena nih banyak. Dan Rasul nggak mau makan makanan yang dimasak kemudian sudah bermalam kemudian dipanasi lagi, nggak mau. Itu
roti itu aja. Ada bakwan, ada lembek, digoreng lagi. Ada sayur, ada dingin, dipanasin lagi. Masuk kulkas dulu, panasin. Oh gitu. Oh yang bisa dipanasin, panasin. Nah, ini bahasanya Rasul tidak makan makanan yang sudah dimasak, kemudian bermalam, kemudian diangetin lagi. Nah, dan memang yang seperti itu ternyata kan kurang bagus ya. Kalau menurut kesehatan itu ternyata kurang bagus ya. Udah digoreng 2 kali, udah dimasak 2 kali. Ini sebenarnya begini. Kenapa kita sampai makanan itu bermalam dan kemudian dipanasin lagi? Kenapa bisa sampai begitu? Karena berlebih makanannya, kan begitu. Karena makanannya berlebih. Rasul ada cerita berlebih. Makan tuh habis. Dan makan itu apa di rumah Rasul itu nggak ada istilah harta yang sampai dia itu dibawa tidur malam pasti dihabisin sama Rasul. Gak cuma makanan, uang pun begitu, gak pernah ada yang bermalam di rumah Rasulullah. Apapun yang sifatnya harta, kecuali yang peralatan rumah tangga, uang kah makanan itu gak ada yang bermalam di rumah Rasulullah. Nah, kecuali mungkin ya buah yang sifatnya nggak dimasak, mungkin Rasul yang makan yang bermalam. Tapi kalau yang sifatnya dimasak itu Rasul. Kadang-kadang kulkas sampai penuh. Ada roti ini, roti itu segala macam. Air sampai kelamaan keluar. Nah, Rasul tak makan yang seperti itu karena memang Rasul tak pernah berlebihan dalam makan. Nah, kemudian wala syai'an minal aqinatil muhunati. Rasul tak pernah makan sesuatu yang baunya nggak enak ataupun yang agak menjijikkan, yang apa bahasa kita, yang agak ada makanan yang itu kita kayaknya nggak geli lah gitu makannya, apalah seperti itu yang mungkin baunya nggak enak yang lain-lain. Wal malihatina, Rasul juga nggak begitu suka makan sesuatu yang asin. Rasul tidak begitu suka makan sesuatu yang sifatnya asin. Ikan asin Rasulullah makan, teri Rasulullah makan. Nah, kenapa? Nah, di sini dikatakan kesimpulannya oleh Imam Bajuri, fa inna dzalika kullahu dharun muwallidun lil khuruji 'anis sihah. Karena semuanya itu enggak baik dan bisa membuat atau mengganggu kesehatan. Nah, ya. Ini di antara perkara yang memang dijaga oleh Rasulullah supaya ditiru oleh umatnya. Kenapa Rasulullah nyuruh jaga kesehatan, terutama dengan menjaga makan? Karena kalau udah sakit badan jadi nggak bisa maksimal. Kalau udah sakit nggak bisa ngaji, kalau udah sakit nggak bisa sholat, kalau udah sakit nggak bisa masjid. Maka jaga kesehatan. Ada para ulama yang lain, nah, itu mengajarkan di antara perkara yang bermanfaat bagi kesehatan itu adalah kalau habis makan jangan tidur. Kalau mau makan malam maka jangan sampai tidur dalam keadaan perut terisi. Maka kalau seandainya memang makan malam, kalau seandainya memang malam itu makan, maka diusahakan setelah makan itu sholat paling tak 2, 4 atau 6 rakaat, atau bacalah Al-Quran paling tidak 50 sampai 100 ayat. Jadi jangan langsung tidur. Nah, kemudian di sini dikatakan wala yashrab ala ta'amihi li alla yafsud, dan Rasul itu tidak minum sambil makan. Dimakan dulu selesai, nah baru kemudian Rasul minum, atau minum dulu baru kemudian Rasul makan. Jadi Rasul nggak mau di tengah-tengah makannya kemudian minum, itu nggak mau Rasul seperti itu, karena itu membuat makanan tadi menjadi rusak kandungannya. Nah, itu menurut Imam Al-Bajuri. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada
hadis 185 ini tentang wudhunya Rasulullah ataupun cuci tangannya Rasulullah. Ani bin Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru keluar dari toilet. Kalau baru keluar dari toilet berarti wudunya batal. Kan itu baru buang air kecil, baru buang air besar. Faqurriba ilaihi ta'am, maka didekatkanlah makanan itu kepada Rasulullah. Faqalu la na'tika bi wudu'in qala innama umirtu bil wudu' idza qumtu ila shalah. Ketika didekatkan makanan tadi, ada sahabat yang nawari, ya Rasul, mau diambil air wudu dulu enggak? Kan tadi habis buang air, kemudian ini mau makan, mau enggak diambil air wudu dulu? Maka kata Rasul, innama umirtu bil wudu' idza qumtu ila shalah. Aku disuruh wudu kalau mau sholat, kalau mau makan enggak. Walaupun makan dalam keadaan berwudu itu ya bagus, cuma Rasul takut nanti dianggap kalau mau makan berarti wudu. Jadi maka tidak diterima tawaran tadi, karena saat itu banyak orang yang khawatir nanti ada yang salah sangka bahwa wudu itu juga diharuskan saat makan. Kemudian yang berikutnya, Ani bin Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru selesai minal ghaib, dari buang air besar. Fa'utiya bi ta'amin, maka Rasulullah diberikan makanan. Faqila lahu, maka ditanya kepada Rasulullah, ala tawadda, engkau berwudu ya Rasul? Faqala, maka Rasulullah berkata lagi, tak usolli fa tawadda, emangnya aku mau sholat sehingga aku berwudu. Nah, ini hadis kedua menyatakan bahwa kalau mau makan tidak mesti wudu dulu. Kalau mau makan tidak mesti wudu. Kemudian yang berikutnya, An Salman, dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Allah beliau berkata, qara'tu fit Taurati, aku pernah baca di dalam kitab Taurat. Nah, inna barakata ta'ami al-wudu ba'dahu. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salman ini dulu sebelum masuk ke dalam Islam, beliau banyak mempelajari macam-macam agama, macam-macam kitab beliau teliti, sampai akhirnya beliau berkesimpulan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Jadi betul-betul riset beliau di Sayyidina Salman Al-Farisi, sehingga beliau banyak tahu isi yang ada di dalam kitab-kitab yang lain. Nah, ini beliau sampaikan, aku pernah baca di dalam kitab Taurat, kata beliau, bahwa keberkahan makan itu adalah wudu setelah makan, atau di sini maksudnya cuci tangan setelah makan. Maka aku tanya itu kepada baginda Nabi, aku kasih tahu tentang bacaanku di dalam kitab Taurat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, barakatul ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Tapi wudu di sini artikan cuci tangan. Berkahnya makan itu adalah cuci tangan sebelum makan dan cuci tangan juga setelah makan. Jadi sunnah ketika kita makan itu sebelum makan kita cuci tangan, habis makan juga kita cuci tangan. Sudah bahas yang lalu ya tentang bagaimana kesunahan-kesunahan itu sampai ada yang cuci tangan di atas piringnya, lalu meminum sisa air yang ada di piringnya tadi. Ini biar makanannya betul-betul gak bersisa. Ini kalau mau dibuat kita sendiri ya. Karena memang semua
itu ya dari dia. Ya mohon maaf, sama dengan seperti Rasul itu kalau habis makan menjilati jari tangannya, jari telunjuknya, jari jempolnya. Ya kan itu dari mulut-mulut dia juga. Lalu ketika itu disiram dengan air, jatuh ke piring, diminum, mana yang artinya salah itu kalau dari yang tadi itu mana? Nah bahkan itu bisa memastikan semua sisanya itu masuk lagi, habis lagi, nah dimakan semuanya. Ya, tapi kalau ramai orangnya, nah orang sekarang standarnya berbeda. Nah, jadi ini adalah kesunahan cuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Hadis berikutnya, babu majaa fi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'da ma yaqrubu minhu. Bab tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum makan dan setelah makan. Nah, ini bacaan sebelum makan dan setelah makan. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah orang yang rumahnya dijadiin tempat menginap awal Rasulullah ketika sampai di Madinah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, menginap pertama kali itu di rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini sahabat yang agak jauh ya perjalanannya. Beliau wafat di Konstantinopel. Apa itu sebenarnya? Konstantinopel itu. Nah, beliau yang juga menyampaikan sebuah hadis yang masyhur, la tuftahannal Konstantinia. Nanti itu Turki, Konstantinopel akan ditaklukkan. Wa khairul amiruha wa ni'mal jaisuha wa khairul amiruha. Jadi kata Rasul, tentara yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah tentara terbaik, dan pemimpinnya yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah pemimpin terbaik. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sehingga beliau ingin untuk masuk ke dalam hadis ini. Beliau nyerah, berusaha menyebarkan Islam di sana, tapi tidak kalah di Konstantinopelnya, tidak tertaklukkan. Baru yang seolah betul-betul ya tertaklukkan itu adalah di tangannya Muhammad Al-Fatih. Nah, Konstantinopel, Turki. Di sekarang sudah sempat berubah, kemudian ini mau balik lagi. Di Turki itu semenjak ada dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, jadi negara sekuler, negara yang memisahkan Islam dari negara lain. Di sana azannya berbahasa Turki, nggak bahasa Arab. Salatnya pakai bahasa Turki, nggak bahasa Arab. Entah dari mana ajaran itu, tapi itu jadi betul-betul dipegang. Nggak tahu itu mazhab mana, tapi di sana orang itu heran kalau ada orang yang azannya itu pakai bahasa Arab. Ini ambil dari Mustafa Kemal Atatürk. Nah, kalau dibaca sejarahnya, ini hari kita diidolakan sama Prabowo. Ya, itu Mustafa Kemal Atatürk betul-betul merubah Islam di sana menjadi Islam yang tidak benar, merusak agama Islam di sana, sehingga wafatnya pun sedih. Beliau badannya panas ketika menjelang akhir hayatnya. Beliau itu menjerit terus dengan jeritan yang sangat kuat, jerit sekuat-kuatnya sampai di istana kerajaannya, di istana pemerintahnya, semuanya terganggu. Beliau diasingkan di mana, ke tengah laut, ditaruh di kapal laut, di jalan yang tidak ada yang tahan, jeritnya masih teriak, dan itu lama. Nanti dicek udah meninggal belum, dibiarin sampai akhirnya meninggal. Baru kemudian mau dibuktikan dari
diterima begini. Itu orang-orang yang berusaha merusak Islam. Jadi ya tahu kita itu apa presiden kita idolanya beliau. Mungkin ada sisi lain, harus nonton. Ada sisi lain yang kita nggak lihat. Tapi ya tanda-tanda apa ya keburukannya itu ada, Allah perlihatkan. Nah ini mulai kembali lagi kepada ajaran-ajaran yang semestinya. Nah, apa hadis dari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau berkata, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari. Fakuriba ta'amun, maka didekatkan makanan. Falam ara ta'aman kana a'zamu barakatan minhu awwala ma akalna. Dan aku tidak pernah melihat makanan yang lebih banyak barokahnya daripada apa-apa yang kami makan itu. Di awal makannya. Wala aqalla barakatan fi akhirih. Dan kami juga tidak pernah melihat yang paling sedikit keberkahan di akhirnya. Nah, jadi ini begini. Waktu makanan itu disuguhkan, kami makan merasa makanan ini barokah betul, makanan ini berkah betul. Lalu ketika makanan tadi udah mau habis, kok kayaknya makanan ini jadi gak berkah? Ada perasaan begitu, auranya beda. Ini karena di zaman Rasul dan yang makan sahabat, kedua-duanya Rasul dan sahabatnya orang-orang hebat, jadi bisa ngerasain berkahnya makanan. Wah, ini makan kayaknya berkah betul di awal makan. Nah, lalu ketika di akhir makan, jadi kayaknya sedikit betul berkahnya. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa hadza Rasul? Kok begini ya? Rasul pun paham tuh yang dimaksud sahabat ini apa? Awalnya terasa begitu barokah, di akhirnya kok terasa hilang barokahnya. Sahabat nanya, kok begini ya Rasul? Maka Rasul bersabda, Inna dzakarna ismallahi hina akal. Kita tadi waktu makan, kita baca bismillah, kita sebut nama Allah. Summa qa'ada man akala. Kemudian kata Rasul, datang nih satu kawan kita yang ikut makan. Akala walam yusammi. Dia ikut makan, tapi dia tak baca basmalah. Fa'akala ma'ahu syaitan. Maka setan ikut makan. Jadi waktu dia belum datang, semuanya itu barokah betul. Kenapa? Karena baca bismillah. Tapi di tengah-tengah makan atau mendekati akhir, orang tidak. Kemudian duduk ikut makan tanpa baca bismillah, kata Rasul. Itu setan yang mulai ikut makan. Jadi maka oleh karena itu keberkahannya jadi kurang. Begini hukumnya dalam fikih. Kalau kita duduk bareng, satu orang aja baca basmalah, maka itu sudah mewakili semuanya. Setan tidak bisa ikut makan. Yang duduk bareng saat itu. Tapi kalau ada yang baru datang setelah makan mulai, dia nih baca bismillah juga supaya setan tidak ikut makan. Kalau dia datang, dia ikut makan, tak baca bismillah, setannya ikut makan lagi. Tapi tadi kita baca satu orang itu untuk mewakili yang duduk bareng. Adapun yang datangnya telat, dia disunahkan, dianjurkan, ditekankan untuk baca bismillah sendiri. Di sini maka bahasanya ada summa, kemudian datang orang duduk bersama kita, dia makan tapi tak baca basmalah, maka setan ikut makan bersamanya. Setan ikut makan bersama. Ulama beda pendapat tentang maksud setan ikut makan. Apa yang dimaksud dengan setan ikut makan bersamanya? Yang dimaksud dengan setan ikut makan bersamanya itu ada yang mengatakan memang ya benar-benar ikut makan kayak orang makan gitu. Karena yang seperti itu ya boleh-boleh aja karena setan kan makan juga. Tapi ada yang mengatakan ini kiasan, maksudnya makanan itu diambil barokahnya Allah. Itu ulama beda pendapat. Jadi jangan lupa baca bismillah sebelum makan. Guru kami Syekh Nuruddin itu mengajarkan
Alhamdulillah. Ini sama seperti yang diajarkan oleh guru beliau. Beliau punya guru namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata, kalau seandainya minum, diusahakan cara minumnya. Ini salah. Setiap kali mau minum ini kan dianjurkan kita satu gelas ini tidak terbuka. Satu gelas itu dianjurkan tidak terbuka. Jadi baca Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Kata beliau, kalau ada orang melazimi rutinkan minum seperti itu, selama air itu masih ada di badan yang belum terbuang, maka selama itu dia tidak ada keinginan bermaksiat. Maka dia tidak ada keinginan bermaksiat. Nah, itu ajaran dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Videonya masih ada. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini ulama paling hebat di Mesir. Bukan beliau imam Quran, pemimpinnya para dai, pemimpinnya para ulama. Itu dijulukan untuk Syekh Mutawalli Sya'rawi, termasuk guru kami, berguru kepada beliau. Kemudian hadis dari Sayyidah Aisyah, hadis terakhir. Hadis dari Sayyidah Aisyah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, fanasiya, lalu dia lupa ayyadhkurullah, untuk menyebut nama Allah, makan lupa menyebut nama Allah. Ala ta'amihi, ketika makannya, falyaqul, maka hendaklah dia membaca di tengah-tengahnya atau setelahnya, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, ini bacaannya. Kadang ada orang ini masih bingung-bingung. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Ada juga ditanya Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Nah, kalau di sini udah jelas tulisannya ya. Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Itu bacaan kalau kita lupa baca basmalah di awal makan. Nah, karena menyertakan Allah di setiap perbuatan ini satu hal yang sangat penting. Mau kerja baca basmalah, mau belajar baca basmalah, keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, mau makan baca basmalah, minum baca basmalah. Supaya apa? Supaya keberkahannya berasa. Ada setan yang senantiasa berfungsi kepada kita, ikut serta sama kita di setiap kegiatan kita yang kita tak baca basmalah. Naik kendaraan tak baca zikir, tak baca basmalah, tak baca doanya, maka setan ikut bonceng di situ. Setan ikut bonceng di situ. Saya nggak tahu bonceng ini benar-benar bonceng atau ya artinya dia mengarahkan kendaraan kita ke tempat-tempat yang enggak baik. Jadi banyak katanya yang tiba-tiba keretanya berat, ada yang duduk di belakang pas lewat angker, kayak baca basmalah nggak bisa gitu. Itu kalau seandainya dibaca basmalah, zikir kepada Allah, ada yang seperti itu. Nah, jadi maka zikir. Kalau lupa udah ingat bacanya Bismillahirrahmanirrahim wa akhirahu. Maka ataupun minum ataupun yang lain. Ada betul. Sambung sedikit lagi di hari sepeda. Dari Sayyidina Amr bin Abi Salamah. Dari Sayyidina Amr bin Abi Salamah, annahu dakhala ala Rasulillah, bahwasanya dia masuk menemui Rasulullah SAW. Wa indahu ta'amun, dan di sisi Rasulullah ada makanan. Faqala, maka Rasul berkata, udanu ya bunayya, sini mendekat wahai anakku. Nah, ini adalah kesunahan kalau punya makanan nawarin bagi makan. Jangan ketika ada tamu kita lagi makan, makanan malah disimpan. Kalau dulu ada tamu, ya nggak ditawari tamunya. Jadi Rasul ketika sedang makan, kemudian datang tamu,
Maka Rasul bilang udah dulu ya sini dekat sini. Nah, Bismillah, ya Bismillahkan, gitu. Bismillahkan, sebut nama Allah. Wa qul biyaminik, dan bacalah dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Nah, perhatikan. Ini semua perintah, tapi ulama beda pendapat. Apa hukum baca basmalah ketika hendak makan? Nah, membaca basmalah ketika hendak makan hukumnya sunnah. Kalau seandainya tidak dibaca, ya tidak sampai berdosa. Makanannya pun tidak haram. Makanannya pun tidak haram. Tapi keberkahannya kurang. Bagaimana cara membaca basmalahnya? Bagusnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada satu qaul dari Imam Ghazali begini. Yaqulu ma'al luqmatil ula bismillah. Suapan pertama baca bismillah. Wa ma'al tsaniyah bismillahirrahman. Suapan kedua bismillahirrahman. Kemudian wa ma'al tsalisah, suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Nah, suapan ketiga baca bismillahirrahmanirrahim. Fa'in sama ma'akulli luqmatin fahuwa ahsan. Kalau dia baca bismillah di setiap suapan, maka itu yang paling baik. Nah, jadi ini adalah anjuran dari Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjutannya bismillah. Nah, ini caranya. Kemudian Rasul bilang makan dengan tangan kananmu. Apa hukum makan dengan tangan kanan? Ulama beda pendapat. Yang paling masyhur, yang pendapat yang paling kuat itu adalah sunnah. Ada yang mengatakan wajib. Nah, ada pendapat yang mengatakan wajib, tapi pendapat paling kuat mengatakan sunnah. Lalu kata Rasul juga makan yang di dekatmu. Ini kalau kita makan bareng, kita makan yang di dekat kita. Tapi di sini ada rincian dari ulama. Maksud makan yang di dekat kita itu kalau makanannya sama, makanannya sejenis. Nah, di sini kasih roti, situ roti, sama semua. Udah makannya di situ. Tapi kalau seandainya makanannya beda-beda, maka boleh untuk memanjangkan tangan mengambil yang beda itu. Nah, ini kadang-kadang pas lagi dibagi makan bareng, ya kebagiannya gulai tahu sama orek tempe, itu sambal tempe, ayamnya di sana, dagingnya di sana, ikannya di sana. Dia ingat hadis ini mau ke sana, dilarang Nabi gitu. Maka kata para ulama, ini yang dilarang untuk memanjangkan tangan itu adalah kalau makanannya sama semua. Tapi kalau makanannya beda-beda, maka dibolehkan untuk menggunakan tangan mengambil yang beda dari itu. Karena nanti kita masih membahas tentang bacaan-bacaan yang berkaitan dengan makanan. Kita lihat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu